Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NPM 18111002. Baiklah, di video kali ini saya akan menampilkan micro teaching dari kelompok saya dengan judul Juring dan Tembereng untuk memenuhi tugas UAS matematika. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan disiapkan. Amin. Anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya pasti pada sehat semua. Anak-anak sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kalian siapkan semua peralatan untuk kalian belajar seperti buku, pulpen, pensil, pipet, dan lain-lain agar tidak terburu-buru saat ibu menjelaskan nanti. Ayo semuanya disiapkan. Baiklah, setelah disiapkan, kita akan ke materi kita ya. Jadi anak-anak, kemarin kita telah membahas tentang lingkaran. Siapa yang masih ingat tentang luas lingkaran? Ayo, kalian, anak-anak ibu semua, kalian diktekan ke ibu ya. Apa sih rumus luas lingkaran yang kemarin sudah kita pelajari? Jadi, luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari pangkat 2. Kalian tahu kan jari-jari, ingat kemarin yang ibu bilang R adalah jari-jari ya, sebagai simbol jari-jari. Jadi kalian menulisnya dengan huruf R. Atau bisa dengan 1/4 dikali pi dikali D pangkat 2. Seperti itu. Ibu harap kalian tidak ada yang lupa ya, karena luas lingkaran sangat berperan banyak banget di juring dan tembereng. Kita akan membahasnya nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih juring dan tembereng itu. Ayo anak-anak, buka bukunya halaman 75. Ayo dibaca bareng-bareng. Juring dan tembereng merupakan bagian-bagian dari suatu lingkaran. Jika sebuah lingkaran dipotong menjadi 2 bagian, potongan tersebut merupakan bagian-bagian dari lingkaran. Baiklah, ibu sudah mempunyai gambar, yaitu gambar juring dan tembereng. Ayo bisa tebak Kak, yang mana nih ya yang juring dan mana ya yang tembereng? Jadi anak-anak, ini ibu sudah membuat lingkaran, lalu ibu buat garis yang memuat S dan U. Dan garis tersebut ibu potong nih, ibu gambar lagi menjadi garis seperti ini, dan garis-garis ini disebut dengan garis juring. Lalu yang kedua, ibu punya gambar lagi nih. Disimak ya anak-anak. Ini adalah berpotongan. Ibu tarik garis yaitu R dan T. Ibu potong kembali, ibu gambar, dan gambar-gambar ini yang disebut dengan tembereng, seperti itu. Baik anak-anak, apa kalian sudah paham tentang apa yang telah ibu jelaskan? Baiklah, kita akan menuju ke rumus dari juring dan tembereng. Baiklah, kita akan ke rumus juring. Apa ya rumus juring? Kita tulis di sini aja. Setelah kita menulis rumus juring, ibu minta kalian mengikuti apa yang ibu perintahkan ya. Baiklah, ikut ibu. Juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Ibu kotakan, sudah ibu kotakan, ini rumusnya. Jangan lupa untuk dicatat ya nak ya.
itu kita menuju rumus juring. Menuju rumus tembereng. Maaf, ini salah. Jadi rumus luas tembereng kita tulis ya nak ya. Luas tembereng kita tulis di sini. Ini gambarnya. Luas tembereng sama dengan luas juring AOB. Luas juring AOB dikurang luas segitiga. Segitiganya ada di mana nih? Segitiganya ada di sini. Ini ada segitiga dikurang luas segitiga AOB. Nah, jadi luas dari tembereng, yo ikutin ibu lagi ya. Itu sudah ibu kotakkan biar lebih jelas. Jadi luas dari tembereng, ikutin ibu. Luas AOB dikurang luas segitiga AOB. Seperti ini gambarnya. Terus Bu, mana sih gambar yang tembereng? Kan sudah ibu jelaskan. Ini adalah gambar tembereng yang sudah ibu arsir. Ini adalah gambar tembereng. Setelah itu ada yang penasaran ibu, ini apa sih Bu? Ini adalah tali busur nak. Ini disebut dengan tali busur. Sedangkan Bu, kalau yang bentuknya bulat seperti perut bangut itu apa ya Bu ya? Itu disebut dengan busur. Busur seperti itu. Jadi anak-anak, kalian sebelum kita membahas ke soal, kalian harus paham dulu tentang rumus-rumus, harus hafal, harus paham kayak mana sih rumus dari juring, kayak mana sih Bu rumus dari tembereng, itu harus difikirkan, harus sudah hafal, harus sudah mengerti. Dan kita akan menuju ke soal. Baik, ibu akan menjelaskan soal tentang juring dan tembereng. Langsung ya kita menuju soal. Nih, ibu udah menempelkan soal ibu. Ini ada gambar lingkaran. Ibu tuliskan dulu, kalian mencatat ya. Berdasarkan gambar di samping, dapat diperoleh data yaitu sudut PQR. Sudut PQR yaitu 90 derajat. Setelah itu dan R sama dengan 10 cm. Ini ya, ini adalah jari-jarinya 10 cm. Lalu tentukan luas bangun yang diarsir. Apa ini nak? Gambar apa? Tembereng. Berarti yang harus kita cari adalah luas tembereng. Tentukan luas bangun yang diarsir. Seperti itu. Sebelumnya kita lihat dulu nih rumus dari juring. Rumus dari tembereng Mas Ibu. Rumus dari tembereng itu adalah luas AOB dikurang luas segitiga. Luas tembereng AOB dikurang luas segitiga AOB. Nah, setelah kita tadi udah bahas tentang rumusnya, dapat kita lihat bahwa untuk
mencari luas tembereng, kita harus mencari luas juring terlebih dahulu. Jadi kita akan mencari luas juringnya terlebih dahulu ya nak ya. Jadi kita akan menulis dulu. Kita tulis di sini luas juring. Luas juring sama dengan siku AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Seperti itu. Setelah kita menulis rumusnya, dapat kita tulis sudut AOB itu ada tanda nih Bu, ada tanda seperti ini. Ini menandakan sudut 90 derajat. Jadi kita tulis nih 90 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran berapa nak? Pi kali jari-jari pangkat 2, seperti itu. Setelah itu kita perkecil nih 90 per 360. Oke, kita bagi menjadi 1/4. 1/4 dikali. Bu, pi-nya berapa sih? Jadi di sini kita memakai pi yang 3,14 karena jari-jarinya bukan lipatan 7. Jadi kita memakai pi 3,14. Kita tulis 3,14 dalam kurung. Ini jari-jarinya berapa ya? Jari-jarinya 10. 10 pangkat 2. Sudah? Sudah paham? Lalu kita jumlahkan. Setelah kita akan menjumlahkan bagian ini. Kita tulis dulu 1/4-nya nak. 1/4 dikali 3,14. Ini 10 pangkat 2 tuh. 10 dikali 10 berarti 100. Berarti 3,14 dikali 100. Tinggal angka komanya dimajukan. Jadi 314. 314 dibagi 4. Ayo anak-anak, dihitung bareng-bareng sama ibu. Berapa? 78,5 cm. Bu, kita udah dapet nih luas juring. Ini kita udah dapet luas juringnya. Tinggal sekarang kita menghitung untuk dapat luas tembereng, kita itu harus menghitung luas dari segitiga. Nih, jelas-jelas luas tembereng rumusnya Bu, ada rumus luas segitiga nih. Katanya kan. Jadi kita harus menghitung luas juring dikurang luas segitiga, baru kita dapat mengisi luas temberengnya. Jadi kita tulis dulu, siapa yang masih ingat luas segitiga? Baiklah, kita tulis ya. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Bu, emang benar itu rumus segitiga? Ya benar, kita coba dicek masing-masing ya di bukunya ya. Oke, jadi alas kali tinggi nih, kita udah punya segitiga di gambar ini. Kalau tingginya aja 10 cm, berarti di bawahnya juga 10 cm dong Bu. Betul sekali. Jadi setengah dikali 10 dikali 10. Lalu luas segitiga kita turunin setengahnya di bawah. Lalu 10 kali 10 berapa nak? 100. Kita jumlahkan kembali.
100 dibagi 2 nak, 50 dikali 1 tetap 50. Jadi luas segitiga 50 cm. Seperti itu. Ini adalah luas segitiga. Bu, kita udah dapat nih luas juring sama luas segitiga. Lanjut, kita bisa cari luas dari tembereng. Apa nak rumusnya nak? Luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Seperti itu. Ini AOB ya nak ya. AOB. Ini sama juga AOB. Lalu kita jumlahkan, kita kurangi. Luas tembereng yang udah kita dapat berapa nak? Luas tembereng yang udah kita dapat yaitu ini 78,5 cm. Lalu luas segitiga yang udah kita dapat berapa nak? 50. Kita kurang, langsung kita tulis 50 cm persegi. Setelah itu kita kurangkan 78,5 cm dikurang 50 cm persegi. Sama-sama persegi ya nak. Jadi kita kurang berapa nak? Ayo dihitung bersama-sama. Ya benar, jadi 28,5 cm persegi. Kali ini kita sudah dapat menyelesaikan luas dari tembereng. Baiklah anak-anak, untuk hari ini apa yang kalian tidak pahami tentang materi yang sudah Ibu ajarkan? Apa ada yang kurang paham nih? Bu, luas segitiga aku tuh masih bingung loh Bu, kok bisa ada 10 kali 10? Ada yang bertanya seperti itu. 10 kali 10 itu karena dari sini alas tingginya 10 cm dan alas di bawah sini tentunya 10 cm karena tinggi sama-sama 10 cm. Seperti itu. Jadi setelah kita belajar tentang juring dan tembereng, Ibu harapkan semua anak-anak Ibu dapat menjawab soal-soal yang akan Ibu kasih nanti. Kalian harus hafal nih luas lingkaran, luas juring, luas tembereng, lalu luas segitiga, jangan sampai terlupa. Untuk pelajaran matematika lainnya kalian harus memahami tentang luas-luas yang ada di rumus-rumus matematika. Oke, baiklah anak-anak, akan ibu beri tugas nanti ya. Baiklah, sekian micro teaching matematika dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.